Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena darinya kita telah dititipkan kehidupan yang sementara yang setiap saat harus kembali. Semoga saat kembali nanti kita bisa menjadi hamba yang terbaik yang diperkenankan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam rindu berbalut cinta kasih kepada manusia pilihan Allah, sang penebar cahaya iman dan Islam. Ia adalah the best leader in the world, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tercurah limpahkan pula kepada para sahabat dan kepada para pengikutnya, termaksud kita yang telah hadir di kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widat Garneta, kelas 7 SMP dari Mahat Al-Aqlul Aiman. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan uraian ceramah berjudul Pergaulan Bebas. Saat kita mengetahui bahwa hidup adalah titipan sementara, bagaimana bisa kita menjadi bangga dan besar kepala, berbuat semena-mena hingga terjerumus ke dalam pergaulan bebas, tanpa peduli dengan seruan-seruan yang ada di dalam Al-Quran. Tidak hanya bercampurnya antara interaksi laki-laki dan perempuan yang bebas, namun juga kehidupan hedonis yang hanya mencari kesenangan, membuat kaum muslimin sangat jauh dari agamanya. Bahaya pergaulan bebas ini tidak hanya terjadi pada diri sendiri, melainkan juga pada orang lain yang tidak melakukan. Tidak hanya kehamilan di luar pernikahan, namun pergaulan bebas ini juga membuat pengguna obat-obatan terlarang semakin banyak. Kerusakan pada pemuda semakin meningkat hingga membuat masa depan generasi muda Islam yang sangat suram. Sungguh, ini semua tidak lain terjadi karena umat yang menjauhi Islam dan negara yang abai terhadap rakyatnya. Saudariku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Bahwa zina adalah perbuatan yang buruk, karena dari itu kita dilarang keras untuk mendekatinya. Dalam firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan melaknat perbuatan zina dan perbuatan yang mendekatkan diri kepada zina. Pergaulan bebas yang tidak mengenal batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi jalan terjadinya zina. Jika dilakukan tidak hanya mendapatkan dosa, namun juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Untuk menjauhi pergaulan bebas, mendekatkan diri dengan taat dan patuh kepada firman Allah Subhanahu wa taala menjadi kunci paling mendasar. Bagi wanita harus menjaga dirinya dengan membaluti badannya hingga terjaga kehormatannya dari pandangan laki-laki. Sementara laki-laki harus menundukkan pandangan dan berpuasa sehingga terhindar dari berinteraksi bebas terhadap wanita. Namun, taat kepada firman Allah saja tidak cukup untuk menjauhi diri dari terjerumus pergaulan bebas. Sebagai manusia yang hidup dalam sebuah negara, tentu kita menginginkan campur tangan negara untuk melindungi generasi muda dari pergaulan bebas. Dengan memberantas pornografi dan meniadakan tempat-tempat hiburan yang menjadi awal mula sekaligus pusat pergaulan bebas. Semoga para muslimah dapat menjaga kesuciannya dan terhindar dari pergaulan bebas.
Sekian yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalam.